Baik, Bapak Kepala Kantor mohon izin untuk memulai kegiatan pada pagi hari ini. Bapak Ibu semuanya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, berkah dalam. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, yang mana pada pagi hari ini kita dapat berjumpa secara virtual Zoom pada kegiatan Siaran Sapa Pagi edisi Kamis 23 April 2026 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semoga memberikan syafaatnya kepada kita di yaumul kiamah kelak. Amin Allahumma amin. Yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta, Bapak Haji Ahmad Sidki SPSI MN, yang pagi ini semoga telah bergabung. Selamat pagi Pak Kepala. Yang kami hormati Kepala Subbagian Tata Usaha Bapak Haji Ahmad Mustafid SAG Mhum, yang pagi ini tentunya sekaligus narasumber kita. Selamat pagi Pak. Iya. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Seksi dan Penyelenggara, serta Bapak Ibu Pengawas Pendidikan Agama, Bapak Ibu Pengawas Madrasah, Bapak-Bapak Kepala KUA, Bapak Ibu Kepala Madrasah, Kepala Tata Usaha, dan seluruh ASN Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta yang sangat kami banggakan. Sebelum kegiatan ini kita mulai, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing dengan sikap sempurna berdoa. Silakan. Berdoa cukup untuk memupuk kecintaan kita kepada tanah air dan bangsa. Marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada Mbak Niken disilahkan. Di monitornya nggak ada ya. Selanjutnya telah hadir di tengah-tengah kita tiga narasumber kita, tentunya dari unsur pimpinan dan dua dari unsur CFT, Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta. Itu apa? CFT itu Jabatan Bung Silo, berarti salah ya ini. Baik, ada tiga narasumber kita yang pada pagi hari ini. Yang pertama Bapak Kepala Sub Bagian Usaha, Bapak Haji Ahmad Mustafid SAG Mhum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beliau adalah Ketua Tim Zona Integritas Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta ya. Pak Kasubag tentunya pagi ini tergopoh-gopoh ya Pak ya. Karena ternyata oh iya Bapak siaran. Baik, selanjutnya yang kedua ada analis SDM ya.
Yang Madya. oh, Udah. muda. Ada. Finalis SD Mbak Lipursari SEMM ya. Iya. Pertama. Kemudian yang kedua adalah Bapak Haji Zainuddin Ahmad SIP ya Pak Haji ini. Waalaikumsalam. Jadi ketiga narasumber ini adalah nanti akan memaparkan terkait eh, pembangunan zona integritas di kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta yang telah lama kita mendapatkan predikat WBBM tentunya dan saat ini masih bertahan dengan situasi meskipun dalam kondisi pengencangan ikat pinggang ya Pak ya. Efisiensi. Zaman. Nah, penajaman itu gini ya Pak, tajam gitu. Baik, tentunya langsung saja ke narasumber kita yang pertama. Silakan Pak Kasubag ya untuk memaparkan apa saja yang akan kita lakukan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, berkah dalam. Alhamdulillah wa syukrulillah la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta, Haji Ahmad Sidki, Sarjana Psikologi Magister of Engineering. Yang kami hormati narasumber Mbak Lipursari SEMM, analis SDM ahli pertama. Betul ya? Berarti benar. Yang kami muliakan Mas Zainuddin Ahmad SIP, analis SDM ahli muda. Masih muda ya? Oh, Udah mau tua, Pak. iya. Dan seluruh peserta Sisapa pagi hari ini, apa kabar semuanya sehat? Alhamdulillah, bersyukur kepada Tuhan yang Esa. Salawat salam semoga tetap terlimpah keridhaan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kawan, hari ini tentu kalau Mustafid matur ya hanya pembuka. Karena judulnya hanya keynote speak. Jadi hanya membuka aja. Jadi mungkin hanya satu kalimat, dua kalimat. Tapi kadang-kadang lalu kebablasan ya. Yang tanya-tanya. Biasanya pantunnya yang banyak. Oh iya, ini belum dapat bocoran dari Fani. Oke. Lalu Pak Kakan dan juga seluruh keluarga besar Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta, kita bangga menjadi bagian dari keluarga besar Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta, di mana Tuhan masih memberi kesempatan bagi kita untuk menjadi satu keluarga. Maka mau tidak mau kita harus terus berkejaran dengan KPK. Apa itu KPK, Mbak? Iya, betul. Sih gitu aja. Oh, iya, kita sudah punya semangat sama ya saya. Jadi artinya anugerah berproses dan seterusnya yang di hadapan kita di sebelah kanan ini para pendiri nih, para pionir kiopo ya. Founder. Pokoknya rintisan pertama kali Kementerian Agama belajar tentang ZI di 2016. Itu apa namanya perintahnya dari Kanwil, lalu kemudian 2017 berproses wululas entek WBK ya kan, sangalas maju WBBM tertunda 2020, kemudian raih, lalu kemudian berproses semuanya, tapi kayaknya juga ini harus terus kemudian kita sadar diri gitu ya. Sadar diri kenapa? Bahwa ini anugerah tetapi tantangan. Maka kita harus terus KPK. KPK. Apa itu K? Misi. Komitmen. Komisi. Iya. Jadi untuk katanya kita Kementerian Agama Kota, katanya kita ini sudah WBK, WBBM. Tapi kalau hanya unsur Pak Kakan lalu kemudian pimpinan saja yang punya komitmen nggak akan sukses. Atau kemudian hanya tim ZI yang jumlahnya hanya puluhan itu nggak akan sukses. Tapi juga komitmen itu seluruh keluarga besar kantor Kementerian Agama, baik kemudian yang satu satker, jadi Kementerian Agama bawah atap KU Admin, tetapi juga satker lain di bawah koordinasi Kementerian Agama Kota itu juga harus larinya sama, perjuangannya sama. Maka komitmen ini penting dari mulai kemudian MTS, lalu MAN 1, MAN 2 itu iramanya harus sama. Karena kita adalah bagian dari kantor Kementerian Agama.
Lalu komitmen yang kedua, kalau kemudian kita semuanya kepengen menjadi hamba yang abdan syakuro. Iya, Itu. itu Mbak Lipur yang tahu. Jadi hamba yang terus indah bersyukur, pandai bersyukur. Jadi ada atau tidak ada katakanlah reward atau apa kemudian yang bersifat angka-angka, kita ini menjadi ASN itu mestinya alhamdulillah puji Tuhan. Kita kemudian berproses punya teman-teman baik itu lalu puji Tuhan alhamdulillah itu terus bersyukur. Nah, ketika kita kepengen menjadi barisan orang yang bersyukur, maka kita harus sadar diri. Sadar dirinya apa? Bahwa kita adalah bagian dari kementerian yang hebat. Namanya Kementerian Agama Dunia Akhirat. Gitu, Sa. Ya, karena sekecil apapun yang kita lakukan di kantor kita ini bukan hanya urusan angka lalu setiap awal bulan dapat gaji, pekan-pekan pertama dapat token, yang teman-teman guru dapat TPK, bukan. Tetapi bahwa sekecil apapun senyum kita, ramah kita, menyapa kita, bahwa setiap yang datang itu adalah keluarga yang ingin kemudian kita bantu, lalu kita sapa beliau dengan senyum, kita sambut dengan berdiri ketika datang, gitu ya? Bener gak, Za? Laras. Oh iya, jadi ketika beliau datang kita berdiri menyambut, lalu kemudian ketika sudah selesai jangan kita berdiri dulu kan gitu toh. Nanti kalau kita berdiri dulu dianggapnya mengusir. Ayo nang Bali, ngono toh. Nah, jadi begitu beliau berdiri kita berdiri mengucapkan terima kasih, mudah-mudahan perjalanannya pokoknya itu bernilai bukan hanya dunia tetapi juga adalah titian amal menuju kemuliaan surga di akhirat. Oleh karena itu komitmen kita bahwa kita kepengen menjadi ASN yang bersyukur. Lalu yang terakhir urusan K yang pertama ini komitmen tadi, maka adalah ketika kita sudah menjadi bagian ASN, maka segala tutur kata, tindak laku, perilaku kita, baik itu di jam dinas 7.30 sampai 16 atau 16.30, atau bahkan di luar, kita ini adalah ASN Kementerian Agama. Sehingga orang mendelok. Orang melihatnya itu bukan siapa mustafid, oh wong pojok kono, wong desa, Joyonegaran, kampung. Bukan. Tetapi siapa mustafid? Oh ASN, oh Kemenak Kota, oh WBK, WBBM. Begitupun oh KUA, oh Pak Penghulu, oh penyuluh. Jadi bukan dilihat itu pribadi kita secara perseorangan, bukan, tetapi kita ini kemanapun membawa Kementerian Agama kita. Sehingga lalu tutur kata ya Mas Udin ya, dan seterusnya mudah-mudahan pengalaman. Ya kalau kemudian tidak nyaman bahwa kita ini ASN, keluar. Enggak, artinya lah kita kan sudah bahwa kita menjadi bagian ASN, anugerah Tuhan diberikan melalui pekerjaan indah kemuliaan kita itu. Lah kalau kemudian kita tidak nyaman menjadi bagian yang harus ABC dengan atur, jadi ASN ribet. Lah ribet loh, Za. Ribet itu yo setiap pagi harus siap, bahkan kadang-kadang berkejaran waktu dan seterusnya, lalu dadak diatur tata acara apa jenisnya, tata aturan berperilaku, bertutur kata. Itu kan ribet. Ya memang karena kita sudah memilih untuk bergabung, maka mau tidak mau kita adalah bagian yang harus kemudian membesarkan, mensyukuri. Itu K. Yang kedua P. Aja suwe-suwe iki Mas Udin sudah siap ini. Ini kan nanti si sapa kita sampai jam 10 ya. 12. Iya, sahabat Kementerian Agama Kota Yogyakarta. Yang kedua adalah P. P itulah pengetahuan yang terus-menerus. Maka dulu agen perubahan kita yang lalu, karena agen perubahan itu berproses ya Mbak Lipur ya. Jadi kalau hari ini ada agen perubahan berenam, 5. 5. Saat ini 5, maka pada saatnya nanti panjenengan giliran untuk menjadi agen perubahan. Yang agen perubahan itu lalu digandengkan dengan amanah atau perjanjian kinerja yang sudah ditandatangani oleh Gus Kakan, maka kita menyantolkan gitu ya. Jadi setiap program dari agen perubahan kita adalah dalam rangka mensukseskan satu atau setengah atau bagian dari apa yang menjadi ketugasan kita.
Nah, dulu ada namanya plat aman ya kan? Iya. Pelatihan mandiri, pelatihan ASN mandiri. Ini bagian dari ikhtiar Kementerian Agama Kota. Ayo kemudian kita meningkatkan kapasitas kita, baik itu melalui studi yang mau kemudian S1 mau S2 dan sebagainya. Ayo dibuka seluas-luasnya tentu, bahkan kesempatan beasiswa juga terbuka. Lalu kemudian juga pelatihan-pelatihan, meskipun hanya mungkin ya pelatihan-pelatihan, maka sekarang ada terbuka ya Mbak Lipur ini komandannya. Jadi kita sudah kemudian membuka peluang seluas-luasnya baik itu offline maupun mungkin yang banyaknya online. Online. Maka lalu ketika ada tawaran dari kepegawaian dalam hal ini kesempatan, ayo apa yang dibutuhkan, pelatihan apa yang dibutuhkan oleh kita, ayo rumuskan bersama dalam rangka apa pengetahuan harus terus kita tingkatkan. Yang ketiga terakhir K. Apa tadi Kak? Lupa tadi Dak. Jadi setelah komitmen lalu kemudian kolaborasi. Iya, masing-masing kita punya peran. Jadi dari mulai kepala kantor, Gus Kakan, lalu kemudian para pimpinan, baik itu kepala KUA, kemudian kepala MIN, tapi masing-masing kita itu punya peran. Maka saya tadi matur, Gus Kakan tidak sukses tidak didukung bila tidak didukung oleh para pimpinan. Begitupun para pimpinan, Bu Arpen, koyong apa kalau tidak diberi kesempatan dan dimotivasi oleh Gus Kakan yang hebat, nggak jalan. Begitupun teman-teman yang berjuang di dalamnya, ada itu di MIN, ada di KUA, termasuk di madrasah dan juga bawah atap. Maka kolaborasi itu penting. Kita berterima kasih kepada tim ZI utama dalam hal ini kemarin sekretariat dan terus dibersama oleh teman-teman yang berjuang di ZI bahwa kemarin Selasa kita sudah Mbak? Sudah bukan hanya membuat link, sudah kemudian merumuskan eviden, tetapi bahwa di sana sangat dibutuhkan. Ada orang-orang yang terus kemudian sejak awal tahun itu setiap event, setiap momentum kemudian didokumentasikan, disiapkan sehingga pada saatnya itu pasti nanti akan ditagih. Baik itu berdipa, dipa sih itu ya tapi tidak sih, oke dipa Ya. itu, oke lebih dari 1 juta itu banyak. Tetapi bahwa kreativitas kemudian kegiatan yang tanpa dipa, ayo dimunculkan karena justru itu akan menjadi nilai plus ya Mbak Lipur ya. Kok kita kemudian tanpa dipa lalu mengadakan misalnya penyuluh, lalu kemudian ada pertemuan, ada kajian dan seterusnya, kemudian penghulu ada tanpa didukung dengan dipa, tetapi kemudian memunculkan energi positif bagi layanan, maka itu apresiasinya luar biasa. Capaiannya bisa 100 lebih persen. Karena lalu tidak hanya mengandalkan dipa, karena memang mau tidak mau dipa kita memang ya seperti yang teman-teman semuanya dengar bahwa ada efisiensi, ada penajaman, ada apa lagi yang terakhir? Ya, tapi yang penting tetap kita happy, ceria, bahagia berkementerian agama Kota Jogja. Demikian sebagai pengantar, ya kelamaan tuh ya. Matur nuwun, kita kembalikan ke Mbak Zahra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kasubag ya telah Ya, sudah bergabung 300. Dia telah menyampaikan Wes, apa luar saja yang harus biasa. kita lakukan sebagai penajaman dari komitmen pimpinan di zona integritas. Selanjutnya kepada narasumber kita yang kedua, Mbak Lipur Sari ya, SEMM ya, yang baru saja wisuda. Selamat ya Mbak Lipur. Iya, lali ya. Belum syukuran. Bisa. Syukurannya udah. Alhamdulillah. Artinya Baik, silakan Mbak Lipur untuk menyampaikan materinya. Ya ditanya kok bisa lulus tepat waktu. Enggak tepat waktu sebenarnya, Pak. Oke, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta, Bapak Ibu unsur pimpinan, serta Bapak Ibu seluruh ASN Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta yang berbahagia. Nah, setelah tadi kita mendengar uraian dari Bapak Ketua Tim Zona Integritas, Pembangunan Zona Integritas yang tadi menyampaikan tentang KPK. Apa Mbak Zah mau komitmen, nah terutama komitmen, kemudian ada pengetahuan yang terus-menerus dan juga kolaborasi. Nah, kita akan sedikit melihat perjalanan dari Kementerian Agama untuk mana saja sih satker yang sudah mendapatkan anugerah WBK maupun WBBM. Nah, kenapa kita harus bangga mendapatkan
WBBM ini karena mungkin bisa ditampilkan Mbak Niken yang tampilan tentang satker-satker mana saja yang sampai saat ini sudah mendapatkan WBK dan WBBM yang slide sebelumnya Mbak Niken. Mulai dari tahun 2017. Nah, di sini kita lihat dari 2017 sampai 2025 ini belum banyak satker yang mendapatkan anugerah atau predikat WBBM ya Bapak Ibu. Jadi menjadi kebanggaan bagi kita ASN Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta menjadi bagian dari satker dari Kementerian Agama yang mendapatkan predikat WBBM. Nah, dari 2017 kita lihat hanya 2 satker, kemudian di 2018 itu kita mendapatkan anugerah WBK, wilayah bebas dari korupsi. Di 2018, di 2019 ada beberapa satker yang menyusul, ada Bali, kemudian Bantul tetangga kita, kemudian ada BDK dan lain-lain. Kemudian di 2020 itu kita berhasil mendapatkan anugerah WBBM, wilayah birokrasi bersih dan melayani. Kemudian di tahun 2021 ada lagi satker yang menyusul. Itu ada satker mana saja ya Mbak Niken ya lupa saya. Lanjut, Mbak. Lanjut lanjut. Di 2021 disusul oleh satker-satker lain. Nah, itu ada 2 satker. Kemudian di 2022 semakin banyak yang WBBM. Bali dan juga tetangga kita, saudara kita kan Kemenak Kabupaten Bantul juga mendapatkan WBBM. Kemudian di 2024, nah ini saudara kita juga kan Kemenak Kabupaten Kulon Progo itu mendapatkan anugerah WBK. Kemudian di 2025, Aman Kulon Progo juga. nah keluarga kita Aman 2 Yogyakarta itu mendapatkan anugerah WBK dan insya Allah di 2026 ini akan mendapatkan WBBM, gitu. Amin, amin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dan semoga juga dengan keluarga kita yang lain yaitu MAN 1 Yogyakarta dan juga MTSN 1 Yogyakarta ya Pak Kasubag ya. Siap. Semoga juga menyusul kita untuk segera mendapatkan predikat WBK. Next Mbak Niken. Nah, kalau kita melihat peran kita sebagai ASN dalam mempertahankan WBBM, tentu saja tidak hanya dibatasi oleh Bapak Ibu yang masuk ke tim, nggih. Jadi semua kita sebagai anggota keluarga dari Kemenak Kota Yogyakarta tentu saja punya peran dalam mempertahankan WBBM ini. Nah, kalau Bapak Ibu di KUA mungkin yang menjadi agen perubahan seperti Pak Nurohini atau mungkin Pak Mahlani ya. Mahlani, Nah, ya. kalau di KUA kan ada Pak Mahlani dan Pak Nurohini. Kalau ditanya Sekarang. area perubahan tuh apa saja sih 6 area perubahan? Siapa tahu nanti kalau misalnya ada tim dari Menpan RB atau mungkin dari Itjen yang datang ke KUA atau ke madrasah, ke MIN, ditanya area perubahan dari pembangunan zona integritas itu apa saja. Nah itu kalau yang Bapak Ibu sebagai agen perubahan tentu saja sudah paham. Tetapi kalau mungkin ada yang belum memahami 6 area perubahan itu apa saja. Nah itu yang pertama yaitu area manajemen perubahan. Nah, ini peran kita sebagai ASN ini dalam mempertahankan WBBM dalam area ini misalnya menjadi role model. Meskipun tidak menjadi agen perubahan, tetapi seluruh ASN itu atau seluruh pimpinan di masing-masing unit, misalnya di KUA Ngondokusuman, KUA Ngondomanan, KUA Keraton, nah itu harus menjadi teladan ya Mbak Ya ya. Nggak hanya agen perubahan saja yang menjadi teladan, tapi semua pimpinan itu punya kewajiban, ya punya kewajiban untuk menjadi role model dalam kedisiplinan dan integritas. Jangan sampai kepala KUA kok malah telatan misalnya. Tadi mau Ada bagaimana ya? nggak kayak Tapi tidak di sini. oh nggak ada Di di luar sini. negeri sana. Di negeri Konoha. Bicara dari presiden ada kepala KUA yang telatan katanya. Nah Di itu, negeri Konoha. nah saya kira harus kita evaluasi ya, Hmm. karena setiap pimpinan itu baik di unit KUA maupun madrasah itu harus menjadi role model di unit kerjanya masing-masing. Harus memberi contoh yang baik, baik itu dalam hal kedisiplinan maupun dalam hal integritas. Nah, masing-masing ASN juga harus menjadi agen perubahan aktif yang bisa membuat ide-ide inovatif. Nah, ini saya lihat kalau di KUA itu sekarang banyak apa namanya CPNS muda. Iya. Nah, ketika kita monef ke KUA itu banyak sekali ide-ide kreatif dari teman-teman KUA yang misalnya ada podcast, kemudian ada inovasi-inovasi yang memudahkan untuk pelayanan. Nah, itu bagus sekali. Jadi setiap ASN harus bisa menggagas ide-ide inovatif.
Nah, next untuk area selanjutnya yaitu penataan tata laksana. Nah, setiap ASN juga memegang peran penting di sini untuk bisa mempertahankan BPPM, misalnya dengan kepatuhan layanan sesuai prosedur. Nah, misalnya ini di KUA. Di KUA itu misalnya legalisir kok aturannya cuma 5 menit. Nah, kalau di KUA kan itu kan kita kadang ini ya Mbak Zara, kalau di KUA itu kan kita akrab dengan masyarakat sekitar Iya, ya. betul. Kita sama-sama alumni KUA. Alumni KUA. Kalau di KUA itu kita akrab ya dengan masyarakat, baik itu Pak Iya. Camat, kemudian Pak Lurah, Sampai yang terkecil. oh, sampai yang terkecil sampai tersuka kita. Anak nggak akrab lagi. Ya mungkin kurang ya Mbak. Oke. Nah, itu kadang kita karena saking akrabnya itu kita kadang dalam pelayanan itu sambil ngobrol dari A sampai Z. Jadi kelamaan. Jadi kelamaan. Nah, nanti iya, tamu Betul. selanjutnya kan bisa jadi wah mentang-mentang kenal harusnya Tungguin. 5 menit selesai, antriannya jadi lama. Nah, itu termasuk contoh yang tidak patuh terhadap prosedur layanan. Nah, itu harus kita hindari. Kemudian yang kedua itu terkait dengan digitalisasi layanan untuk mendukung sistem pemerintahan yang berbasis elektronik. Nah, kalau di KUA itu kan ada SIMKA, kemudian ada Lurik. Nah, itu kita harus maksimalkan penggunaannya. Kemudian kalau di madrasah mungkin di MIN ada PPDB online dan lain-lain itu juga harus kita optimalkan. Kemudian keterbukaan informasi. Nah, keterbukaan informasi kita sebagai pelayan masyarakat di KUA misalnya. Nah, kita harus pastikan bahwa masyarakat itu dengan mudahnya bisa mengakses eh, misalnya biaya nikah di Informasi. kantor tuh berapa, 0 rupiah itu harus kita sampaikan. Kalau di luar kantor berapa, termasuk terhadap apa alur pelayanan itu juga harus kita sampaikan menjadi keterbukaan informasi bagi masyarakat. Next, kemudian yang ketiga, area yang ketiga yaitu terkait dengan penataan sistem manajemen SDM. Nah, ini tidak hanya kuncinya di kepegawaian saja, tetapi kita sebagai ASN semuanya berperan di sini. Misalnya kita ASN KUA. Nah, ini terkait dengan kedisiplinan dan kedisiplinan ini yang paling bisa kelihatan itu terkait presensi, Mbak Zah. Nah, kemarin beberapa waktu yang lalu kita evaluasi dari teman-teman CPNS. Nah, itu ternyata beberapa baru ketahuan. Ternyata kedisiplinan dalam hal presensi itu banyak yang masih kurang. Ada yang setiap bulan itu terlambat. Oh, Dan terlambatnya nggak cuma 2-3 kali, tetapi sampai 10-12 kali. CPNS itu. CPNS. Nah, itu makanya kemarin sebelum teman-teman CPNS mengajukan berkas untuk diangkat menjadi PNS, kita evaluasi dulu. Kalau misalnya ada kedisiplinan yang kurang, menjadi kewajiban bagi atasan langsung untuk memberikan pembinaan. Nah, itu yang harus kita tingkatkan ya. Jadi kita berperan penting juga di sini dalam penataan sistem manajemen SDM terkait dengan kedisiplinan. Kemudian terkait dengan pengembangan kompetensi. Nah, ini tadi seperti yang disampaikan Pak Kasubag, kita ada pelatihan ASN mandiri. Meskipun tidak difasilitasi oleh BDK misalnya atau dari Pusdiklat. Nah, kita bisa mencari pelatihan-pelatihan secara mandiri. Seperti kita tahu, kita itu diwajibkan dalam setiap tahun minimal kita harus ikut pelatihan sebanyak 20 jam. Nah, sekarang dengan adanya Pintar Kemenak, aplikasi Pintar Kemenak itu yang setiap bulan membuka MOOC, itu kita sangat dimudahkan untuk mendapatkan 20 JPL. Nah, Mbak Zah udah ikut pelatihan apa ini? Kemarin Baru kayak satu ikut kali. public speaking ya kemarin ya? Public speaking. Nah, Tapi belum dapat sertifikat. oh ya, belum lulus mungkin. Belum diunduh. Oke, sekarang dengan adanya MOOC di Si Pintar ini, kita sangat dimudahkan. Setiap bulan ditawarkan ada pelatihan public speaking, kemudian pelatihan manajemen kinerja, kemudian ada kurikulum berbasis cinta, dan pelatihan-pelatihan yang lain yang bisa kita ikuti sesuai dengan tusi kita. Nah, itu Yang ada hubungannya dengan TUSI. iya, yang jelas harus ada hubungannya dengan tusi kita. Diutamakan kita ikut itu dulu. Oh. Jadi kita dapat 20 jam pelajaran minimal untuk memenuhi kewajiban kita. Kemudian yang ketiga terkait dengan penilaian kinerja. Nah, penilaian kinerja ini kita diwajibkan untuk membuat SKP yang berorientasi pada hasil. Nah, untuk TW1 ini kemarin sudah diumumkan paling lambat kan sampai 30 April ya. 30 April saya kira sudah banyak dari Bapak Ibu ASN kita yang sudah membuat SKP TW1 di 2026 ini. Next, kemudian di area keempat
Area keempat itu penguatan akuntabilitas kinerja, ini menjadi ranahnya teman-teman perencana, tetapi kita semua bisa mendukung dengan terlibat aktif dalam pemenuhan data dukung. Ya. Jadi tidak hanya teman-teman perencana saja yang berperan di sini, teman-temannya di KUA juga bisa membuat misalnya laporan BOP tepat waktu dan tentu saja yang harus akuntabel ya, itu bisa mendukung di area penguatan akuntabilitas kinerja ini. Kemudian yang kelima itu terkait dengan pengawasan. Nah, ini yang paling penting ya, Ya. paling penting karena kunci dari WBK itu kan budaya anti korupsi. Nah, ini yang harus kita apa ya? Harus kita utamakan. Jadi yang pertama yaitu penguatan budaya anti korupsi. Misalnya di KUA dan madrasah, itu harus secara rutin melakukan public campaign tentang anti gratifikasi. Nah, kalau di madrasah itu kan biasanya PPDB ya, Nah, yang sorot banget ya. disorot banget ya. Iya. Biasanya ombudsman juga pasti turun di masing-masing madrasah dan di situ menjadi peluang kita untuk mendapatkan catatan apakah itu menyalahi aturan atau tidak. Kemudian kalau di KUA itu ya bisa jadi biaya nikah Iya, atau kemudian penghulu-penghulu apakah masih menerima amplop apa tidak. Nah, itu bisa bisa masuk di budaya anti korupsi ini. Kemudian penerapan WBS atau whistleblowing system. Nah, whistleblowing system ini kita semua harus berani untuk melaporkan. Kalau misalnya kita melihat ada pelanggaran, ada teman kita kok yang menerima amplop atau apa, kita harus berani melaporkan di situ dan harus mendukung implementasi whistleblowing system ini. Kemudian kita juga tidak kalah pentingnya untuk melakukan kendali internal. Kendali internal ini kalau kita kan ada SPIP ya, sistem pengendalian internal pemerintah. Nah, di masing-masing unit kerja juga bisa melakukan kendali internal ini misalnya dengan monitoring mandiri, apakah ada praktek maladministrasi atau tidak, misalnya dalam layanan nikah atau mungkin dalam PPDB di madrasah. Nah, itu kita juga harus melakukan kendali. Kemudian yang terakhir yaitu tentang area peningkatan kualitas pelayanan publik. Nah, di sini di antaranya kuncinya adalah pelayanan yang senyum, sapa, salam, serta tidak membeda-bedakan. Mentang-mentang kita kenal terus jadi kita ramah banget kayak gitu, terus kemudian kita bedakan dengan pelayanan yang lain. Nah, itu harus kita hindari. Kemudian inovasi layanan. Nah, inovasi layanan ini kita lihat sudah banyak KUA yang menerapkan, misalnya untuk program-program yang memudahkan masyarakat, misalnya jemput bola untuk masyarakat yang kelompok rentan, seperti Iya. yang dilakukan di Kau Anggon. KUA Gedong Tengen ya. Gedong KUA Gedong Tengen sudah melakukan layanan jemput bola dan bisa diikuti oleh KUA-KUA yang lain. Kemudian tentang pengaduan. Nah, ini pengaduan ini juga penting sekali, harus direspon dengan cepat. Karena kita tahu sekarang masyarakat itu kan kritis ya. Dikit-dikit lapor, dikit-dikit lapor. Nah, apalagi sekarang saluran untuk melapor itu kan banyak. Misalnya kita Google review aja kan gampang banget ya. Nah, ya. Misalnya ini di KUA ini kok petugasnya nggak ramah, merengut melulu, jutek. Nah, kayak gitu gampang sekali untuk mengadukan seperti itu. Nah, harus kita respon dengan cepat. Jangan sampai eh, pengguna layanan itu membuat review-review yang buruk tentang kantor kita. Nah, itu 6 area yang harus kita di situ kita harus berperan untuk mempertahankan WBBM. Nah, sedikit slide lagi, next. Nah, Bapak Ibu, setiap tahun meskipun kita sudah mendapatkan WBBM, bukan berarti kita berhenti untuk di Monef ya. Bukan berarti selamanya kita berhak menyandang gelar WBBM ini, tetapi kita di Monef tiap tahun. Seperti saat ini juga kita dalam masa-masa penilaian oleh tim TPI atau tim penilai internal dari Inspektorat Jenderal Kementerian Agama. Nah, itu diantaranya adalah lembar kerja evaluasi itu yang berisi tentang dokumen-dokumen administrasi. Kemudian kita juga ditanya tentang inovasi kita, apakah mandek atau sudah berkelanjutan sampai sekarang atau malah berkembang. Nah, kemudian juga kita ditanya tentang persepsi pelayanan publik, baik itu survei kepuasan masyarakat maupun survei persepsi anti korupsi. Nah, itu kenapa kita kalau sering mengingatkan KUA, jangan lupa masyarakat yang menggunakan layanan kita itu diminta mengisi survei kepuasan masyarakat dan juga persepsi anti korupsi, karena itu memang disyaratkan oleh tim penilai untuk mengukur seberapa puas masyarakat terhadap layanan kita. Nah, ini kayaknya slide terakhir. Nah, slide terakhir. Nah, tadi kan
ada Monef ya kita setiap tahun ya. Apakah hasil Monef itu ada contohnya? Satker-satker yang sudah mendapatkan predikat WBK atau WBPM kemudian dicabut. Nah, ada Bapak Ibu. Nah, jadi ada 4 satker yang sudah menjadi contoh dicabutnya predikat WBK. Yang pertama yaitu Pengadilan Negeri Surabaya yang sudah mendapatkan di tahun 2019 tapi 3 tahun kemudian dicabut. Nah, itu alasannya karena ditetapkannya hakim dan panitera sebagai tersangka kasus penyuapan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, nah ini dekat dengan kita ya, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta. Nah, itu sudah mendapatkan dari lama 2014, tetapi 8 tahun kemudian di 2022 itu dicabut juga. Karena kasusnya hampir sama dengan yang di Pengadilan Negeri karena menjadi tersangka kasus penyuapan ditetapkan tersangka oleh KPK. Nah, kemudian yang ketiga itu ada Kepolisian Resor Oku Oke. ya, Oku. Ogan Komering Ulu Timur. Nah, itu mendapatkan WBK selama 2 tahun, tetapi juga dicabut karena adanya gratifikasi dan pemerasan atas proyek pembangunan infrastruktur. Nah, kemudian yang keempat itu ada KBRI Singapura, itu juga 2017 mendapatkan WBK, 2019 dicabut dengan kasus yang sama juga terkait dengan penyuapan. Nah, ini contoh-contoh yang buruk nggih Bapak Ibu nggih. Jadi harapan kita dengan semua ASN ini berperan serta dalam mempertahankan WBBM, terus kasus buruk seperti itu bisa kita hindari, jadi kita bisa mempertahankan dan melestarikan WBBM yang sudah kita raih dengan susah payah ini. Mungkin itu saja dari saya, Mbak Zahra. Baik, baik. Terima kasih. Luar Luar biasa. biasa. Analis Analis. muda menuju Madya. Ya. Oh, sampai merinding saya. Yang 4 sudah dicabut itu saya merinding gitu loh. Tadi pas awal tuh enak, pas akhirnya ujungnya langsung mak merinding gitu. Ya Allah, semoga kita terhindar dari itu ya. Baik, selanjutnya untuk narasumber ketiga kita, Pak Haji Zainuddin Ahmad SIP. Silakan Pak Zainuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita sekalian yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta, Bapak Haji Ahmad Sidki, Sarjana Psikologi Master of Engineering, dan seluruh hadirin via Zoom yang saya hormati. Sebagai pembicara terakhir, saya akan menguatkan saja dari Pak Mustafid tadi juga memotivasi, kemudian Mbak Lipur memberi uraian tentang bagaimana kita harus mempertahankan BBM. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati ASN semuanya, saya di sini mau menguatkan bicara tentang integritas. Monggo slide-nya, Mbak. Kita ketahui 2 tahun terakhir ini kita banyak adik-adik baru. Walaupun itu adik, tapi ya usia aja 50. Ada yang dari kita tapi ya. Ada juga yang masih Gen Z, Iya. umurnya baru 25, Makanya. 26, ya. Imut-imut ya. Iya, iya. Cucu-nih. Iya. Itu adalah SDM-SDM baru, darah-darah baru kita yang turut serta akan mempertahankan BBM kita. Dan kita telah berkomitmen jangan sampai cabut Mbak Lipur. Sakitnya tuh di sini. Ya. Sakitnya tuh di sini. 2016 kita mulai membangun ZI ini dengan berbagai macam audit dari BPK, dari Itjen dan sebagainya berdarah-darah. Nah, di hari ini saya akan sedikit, yang penting mengandani saya sendiri. Ya. Dan kalau berkenan kepada semua ASN yang kemana Kota Jakarta, bagaimana kita harus selalu menguatkan integritas. Ya. Dari 5 nilai dasar ASN itu, intinya adalah yang terkuat adalah yang modal dasar untuk meraih BBM dan mempertahankan adalah bagaimana kita penguatan integritas. Slide, Mbak Niken. Slide nomor 5. Nomor 5. Nomor 5, terima kasih. Integritas adalah modal dasar BBM. Integritas adalah melakukan hal yang benar, bahkan ketika tidak ada orang yang melihat. Ya. Dimanapun kita, di kantor, di KUA, di madrasah, di ruang kerja kita, ketika pimpinan kita sedang mungkin dinas luar, kita tetap bekerja. Jadi pengawasan yang melekat adalah diri kita. Nah, ini kita berjanji pada diri kita sekalian bahwa kita akan mempertahankan, akan merawat zona integritas dalam diri kita dimanapun dan sampai kapanpun. Nah, slide yang keempat, Mbak.
Nah, ini saya menyitir dari diskusi Denmas BI. Diskusi enak masyarakat berintegritas. Apa itu nilai integritas? Nilai integritas adalah sama dengan nilai-nilai anti korupsi. Ya, akronimnya, nah gitu dulu akronim, kok bukan akronim di sini ya. Berjumpa di kertas. Satu, berani. Berjumpa di Ya. atas. Berani mengakui kesalahan. Ya. Siapapun kita harus berani mengakui kesalahan. Kesalahan kita apa? Mungkin saya sendiri ya kurang ramah ya. Oh, jadi galak orang ya. Kita mesem-mesem, Mbak. Harus kita akui. Ya, bisa. Betul, ini Iya. Kembali beraman. Ini juga mengakui kekurangan kita. Oh, Ya. iya. Teman-teman ASN yang baru-baru ini kemarin sudah dites tentang kemampuan IT. Dan hasilnya bagaimana? Hasilnya 70% masih harus diperbaiki IT-nya. Nah, kita harus akui. Kalau kita berani mengakui kesalahan kita, mengakui kekurangan kita, kita akan ada harapan untuk berubah menjadi lebih baik. Nah, berani menjadi lebih baik. Dan juga harus berani menyampaikan kekurangan yang ada di kantor kita. Nah, terima kasih pada teman-teman sekalian yang telah memberikan masukan-masukan kepada tim pengawasan kita, sehingga kita bisa tahu kekurangan-kekurangan kantor kita apa, dan kita bisa menutupinya. Kemudian yang kedua, ya, nilai-nilai integritas adalah jujur. Nah, jujur itu apa? Jujur ya adalah orang yang selalu transparan. Kalau pengelola keuangan itu adalah selalu memberikan laporan yang update ya. Kalau kita menjadi bendahara dan sebagainya, kita harus memberikan laporan tepat waktu dan transparan. Sehingga tidak ada dusta di antara kita. Ya. Tidak dirasani, misalnya. Terus Pak Udin, Oh iya, jujur itu raja. Tidak ada dusta di antara kita. misalnya Mbak Zari itu bendahara, ya. Itu harus secara periodik ada arena Kebangtan itu melaporkan laporan keuangan. Kalau tidak dilaporkan, nanti ada pikiran negatif, Mbak. Wah, Mbak Zara pantas glowing. Wah, gajinya bagus. Mbak bendara kok ya. Misalnya seperti itu ya. Kita harus transparan ya. Wah, Mbak Libur ini parfumnya sip. Wah, jarak 10 meter sudah bau. Sudah bau. Karena transparan, orang tidak akan punya pikiran negatif. Laporan suatu transparan. Kemudian yang ketiga adalah mandiri. Berjumpa mandiri. Jadilah kita ASN yang mandiri. Ada filosofi itu dataku tanggung jawabku. Nah, kita mari kita masing-masing pede dengan kita. Kita tuh takdir dan Tuhan Yang Maha Kuasa dengan kemampuan kita. Kalau saya berpikiran, wah, atas dasar ketidaksenangan aja. aku langsung garap SKP. Kalau begitu saya minta bantuan Mas Wahyu untuk garap ke. Nah, kita mandiri. Atau mungkin biar lancar semua, aku tak bawa nasi padang ke kepegawaian. Nah, itu nilai-nilai yang tidak mandiri. Ya, jadi tidak pede. Sedih Mas Alvin. Tidak pede. Nah, mari saya mengajak kepada kita semuanya, semua ASN yang ada di Kementerian Kota Jakarta, menjadi ASN yang berkompeten di bidangnya. Ya. Penghulu juga kompeten di bidangnya, penyuluh kompeten di bidangnya, semuanya kompeten, juga menguasai IT semuanya. Sehingga kita kalau ada sesuatu, membuat SKP yang tanggal 30 itu, dengan mandiri. Kenaikan pangkat juga mandiri, tidak usah perlu nyogok siapa-siapa. Kemudian yang keempat, peduli. Ya. Kita harus peduli pada teman-teman kita. Ya. Peduli sama teman-teman kita, siapa yang ada kekurangan dan sebagainya, mari kita ajari asa-asa asuh. Ya. Jangan kita pintar dewe, ya. Jadi mari. Kemudian juga kalau kita tahu kondisi kantor kita kurang baik, mari kurang bersih dan sebagainya, segera. Karena BBM itu intinya adalah melayani dengan bersih, melayani dengan baik dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah adil. Ya. Sebagai ASN, kita harus imbang antaranya hak dan kewajiban. Ada ASN itu yang tanyanya tukenya sudah cair atau belum? Ya, uang makannya sudah cair belum? Padahal dia 7.04. Ya, presensi jam 7, jam 4 presensi lagi. Ya, itu tidak adil. Ya, ada juga jelas nih ya, maaf ya, ini titipan pesan. Wong cetok sudah di sekolah ke SKN ya, di awal bulan itu ada potongan dan sebagainya di lelahnya itu awal bulan tanggal 1 itu malam jam 2 pagi itu sudah di depan HP ya atau internet banking itu siap transfer ke istrinya atau siapa ya. Jadi kalau sudah punya potongan ya sudah, kita harus adil. Gaji kita sudah dipotong.
sehingga kita mengambil sesuai hak kita. Jangan Jangan diambil ilmu. semuanya. Ya. Kasihan bendahara. Ini saya sampaikan, belum pernah disampaikan ya. Kalau Bapak Ibu sekalian tidak disiplin masalah adil ini, maka akan menghambat proses keuangan yang di Kementerian Agama Kota Yogyakarta ini. Ya. Maka ada tagline, tanyakan apa yang bisa kamu kerjakan untuk kantor ini. Apa saham kamu, saham kita semua terhadap WWU kita ini. Ya. Jangan kita tanyakan tukernya mana, kemudian gaji 13-nya kapan dan sebagainya. Nah, nih saya memberitahu lagi, jangan sering-sering tanya seperti itu. Ya. Itu ngriseni pengelola keuangan. Ada yang tidak bisa tidur. Iya. Hanya Kalau sudah saatnya pasti dibayarkan. Ya, maaf ya, udah ini atos keras ya. Saya itu mantan PPK 10 tahun, jadi sering saya tangis seperti itu. Jangan tanya-tanya gaji 13. Kalau sudah waktunya, pengelola keuangan itu punya target. Ya. Kalau tidak terbayarkan, akan kena peringatan dari PKWN. Berikutnya adalah disiplin. Nah, mari. Disiplin jam kerja, disiplin berbicara, disiplin berpakaian dan sebagainya harus kita junjung tinggi. Karena kita adalah WBBM, ya makanya di jam kerja, saya pun kalau di jam kerja, jalan-jalan ke PTSP harus bersepatu. KUA pun juga di jam kerja harus bersepatu. Karena apa? Kita ada aturan yang mengikat harus berdisiplin, berpakaian, bekerja, dan sebagainya. Selanjutnya, kerja keras. Ya, Bapak Ibu sekalian, di dunia ini tidak ada yang gratis. Akhirat pun tidak ada yang gratis, surga pun tidak gratis. Maka semuanya harus dengan kerja keras, kerja yang baik, kerja keras, kerja keras. Tuh, dari jam 7 sampai jam 4 atau setengah 5, ya, apalagi SKP kita sekarang adalah kuantitas, output. Ya. Seharian itu ngopo? Ya. Seharian itu apa? Hasilnya apa? Kemudian yang WFA besok, saya mengingatkan lagi, bukan work from anywhere ya bisa itu ya. Maka kalau panjenengan semua mendapatkan jadwal WFH atau WFA, bekerjalah dari manapun, tetapi tetap ada outputnya. Jangan yang penting tidak ke kantor. Yang penting tidak ke kantor ya itu salah alamat ya. Kemudian berikutnya tanggung jawab. Ya. Nah, ini mari sebagai ASN semuanya kita harus bertanggung jawab pada tupoksi kita. Jangan melemparkan tanggung jawab itu kepada orang lain. Misalnya ya ada acara FKUB atau apa Mbak Zahra itu ya, dinilai kurang sip timnya ya. Yang disalahkan orang lain. Wah, gara-gara Mas Iki tidak boleh. Kita harus tanggung jawab pada tugas kita ya. Kenal aku Mbak Liput. Kita harus tanggung jawab pada pekerjaan kita. Oke. Terus berikutnya nilai integritas lagi anti korupsi adalah sederhana. Nah, sederhana, kita tahu penghasilan kita berapa, gaji kita berapa, tukin kita berapa, uang makan kita berapa. Ya, jadi Mbak Zahra ke iso tuku Innova atau apa ya, iso tapi sederhana ya. Cukup pakai motornya Mbak. Ya itu. Ya. Kecil. Jadilah orang yang sederhana ya. Orang tidak akan hanya dinilai dengan fisiknya saja. Maka jadi ASN yang apa adanya. Ya, ini pelajaran ya. Jangan sampai kita misalnya gaji dibayar di muka, maaf ya. Gaji dibayar di muka, artinya apa? SK kita sekolahkan, gaji tinggal 25%, terus kita malas-malasan bekerja. Karena apa? Karena pola hidup, hanya karena pola hidup yang hedonis. Kepengen omah sing apik, ya, tumpakannya sing apik, bojone sing kinyis-kinyis misalnya. Itu, tetapi mengorbankan gaji dan sebagainya, ya, mengorbankan gaji dan sebagainya, akhirnya malas-malasan. Nah, itu karena apa? Karena tidak mempunyai filosofi pola hidup sederhana. Nah, saya mengajak pada teman-teman ASN semuanya, mari kita merawat WWM ini sampai kapanpun, sepanjang hidup kita, bukan hanya di kantor, tetapi dimanapun. Ya, di rumah kita juga ASN, di pasar kita juga ASN. Ya. Nah ini, disiplin ini saya tekankan lagi. Kalau kita jam-jam dinas loh ya, haram misalnya ya, haram, fatwanya udah galak meneh ya. Jalan-jalan ke mall misalnya, ngangkring di mana ya, jam 10, jam 10 ya. Oh, itu ya. Pagi hari Senin, Selasa, jelas bajunya putih itu, wah ini mesti kemenak kok, tekan kene kantornya pindah kok ya. Pagi hari besok Jumat ya, jangan sampai yang WFH itu malah
pindah kantor kemana-mana, pindah ke Asem atau pindah ke Six Square dan sebagainya. Saya kira itu slide selanjutnya, Mbak. Terus, nah, mekarlah dimanapun Anda ditanam. Cie. Ini padangnya pading-pading nih ya. Dia juga yang suka yang pancing-pancing ya ini. Kemudian yang baru seperti ini. Mekarlah dimanapun Anda ditanam. Iya. Terus, Mekarlah di mana nah, kita adalah cerminan dari institusi. Ya. Apapun kita, baik buruk kita adalah cerminan pada institusi. Maka jadilah orang yang terbaik dimanapun kita. Ya. Jadi orang yang edisi terbaik, Pak Musawi terbaik di masyarakat, terbaik di RT, terbaik di kantor dan sebagainya. Jangan sampai sebaliknya. Ya. Dan terus, nah, berusaha untuk menjadi mau berubah, mau belajar, dan seterusnya. Dan berusaha untuk menjadi mampu. Ya. Dan yang terakhir, berusaha untuk menjadi malu. Malu untuk menyimpang. Ya. Malu misalnya ya, berbuat tidak baik, dan sebagainya. Terus, Pak. Ini untuk mempertahankan BBM kita, jangan pakai pola lama bila ingin sesuatu yang baru. Ya. Kata Pak Habibie, sepeda kalau berhenti, gimana Mbak? Jatuh. Nah, kalau kita berhenti mengayuhnya, sepeda itu akan jatuh. Ya. Makanya jangan pakai pola lama bila ingin sesuatu yang baru. Maka kita harus bergerak dan sebagainya. Dan ini banyak teman-teman CPNS yang kemarin ada proyek perubahan, inovasi-inovasinya lanjutkan, kembangkan, kemudian siapa tahu itu menjadi darah baru untuk mempertahankan BBM kita. Saya kira itu ada kurangnya, saya mohon maaf. Yang penting saya ngandari kepada saya sendiri. Dan kalau yang bahasa Inggris dibaca nggak ini? oh, Alone. we can do so little. Together we can do so much. Ya. Artinya apa ini? Sendiri kita kalau sendiri kita hanya bisa melakukan hal yang kecil-kecil. Ya, tapi kalau kita bersama-sama, Together. bersama kita bisa mengerjakan sesuatu yang besar. Termasuk BBM itu kalau kita sendiri-sendiri nggak akan bisa. Maka penting semuanya berperan di situ. Satu untuk semua. Jadi bersama-sama kita bisa. Jangan sampai itu tugasnya Pak Mustafid, itu tugasnya Mbak Lipur, tidak. Ini tugas kita semuanya untuk menjunjung BBM ini. Untuk mempertahankan BBM ini jangan sampai dicabut. Ya. Mari saya mengajak kita semuanya untuk mempertahankan BBM ini menjadi pandangan hidup kita, Mbak. Pandangan hidup kita itu bersih melayani dimanapun, bukan hanya di kantor. Oke. Semoga itu saja. Ada kurangnya, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zainuddin kalau menyampaikan, semangat ya. Ya, baik. Kita ada tadi ada yang masuk ini Pak Zainuddin dibaca dari Pak Nurah ini. Itu yang. Ya, itu. Oh ya, saya bacakan. Ini dari penanya. Masukan. Masih ada ASN yang di jam kerja sering berada di rumah karena ada job swastanya. Mohon lebih diingat lagi. Silakan Bapak sekalian kirim laporan WA ke nomor kami. Akan kami jaga rahasianya. Siapapun tidak boleh tahu siapa yang melaporkan. Kode itu saya. BBS. Nah, ini ada SK di tempat kita. Kalau Bapak Ibu sekalian melaporkan peristiwa gratifikasi 200.000 dari saya. Wah, aku malah diam. Karena di Kemenang yang lain belum ada seperti ini, ya. Jadi SK kontraprestasi seperti ini, siapa yang berani BBS melaporkan gratifikasi yang dilakukan oleh aparat Kemenak, nanti telah di SK-kan SK nomor 45 tahun 2023 itu ada 200.000 dari kita. Gitu saja. Iya, baik. Baik, terima kasih Pak Zainuddin. Baik, ketika narasumber telah menyampaikan materinya pada pagi hari ini, ada Bapak Ibu di kolom chat, baik ada yang ingin ditanyakan dari yang langsung bisa Mbak Zara. Masukan. Oh ya, dari Pak Gufron. Lebih agak turun sedikit nggak bacanya. Dari Bapak Gufron, oh ya, lebih sering diintensifkan pembinaan kepada ASN tentang integritas, khususnya sejarah Kemenak Kota Yogyakarta melalui WBK, WBBM agar muncul kesadaran atas semua area yang sudah disampaikan tadi. Nah, salah satunya hari ini ya, karena
beberapa waktu ini teman-teman dari tim ZI khususnya para sekretaris berjibaku ya itu apa namanya menyiapkan eviden-eviden untuk submit kita yang telah submit ya. Ya, jadi saya melihatnya begitu ya Allah, makanya ini untuk kita sampaikan pada siaran sama pagi kali ini. Baik, terima kasih Pak Gufron. Selanjutnya dari Pak Samsul nih, semoga muncul seperti Pak Udin, Pak Udin Ore. Harapannya seperti itu ya Pak Samsul ya. Terima kasih. Baik, ini semua ASN yang bergabung pada pagi hari tentunya mendengarkan. Semoga muncul Pak Udin berikutnya. Itu Baik. 160 itu yang kelihatan wajah berapa orang, Zah? Coba dilihat Mbak Nikel. Pen kamera, Bapak Ibu coba. Enggak, jangan disebar. Nggih. Oh. Lumayan. Penumpang kepala kantor juga. Pak Kepala ini. Mohon izin Pak Girza. Baik, mungkin pagi ini Bapak Kepala Kantor ingin menyapa Bapak Ibu semuanya. Kita akan mempersilahkan kepada Bapak Kepala Kantor. Kami mohonkan untuk menyampaikan sambutan menyapa teman-teman dari seluruh ASN Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta. Silakan Bapak Haji Ahmad Sidki SPSI MN. Terima kasih Mbak Zahara. Mohon izin Suara. sebelumnya. Oke, baik. Apa bisa didengar suara saya Mbak Zahara? Apa suara saya bisa didengar? Sudah Bapak. Sebelum saya menyampaikan mungkin closing statement, mungkin ada dari peserta Zoom yang ingin menyampaikan sesuatu. Kami persilahkan barang satu atau dua orang melalui kanal ini secara langsung. Tadi sepertinya ada yang mau menyampaikan unek-uneknya, kami persilahkan. Bu Ari Sutantriati itu mungkin. Ya Pak, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf, ini terkait dengan WBBM ini ada beberapa hal yang mungkin sebagian kita tahu bahwa di dalam instansi itu ada perilaku-perilaku yang tidak berintegritas. Nah, demi untuk menjaga WBBM tidak ada tindakan atau solusi atau misalnya mutasi atau dan sebagainya. Nah, ini akhirnya nanti WBBM hanya sekedar slogan saja. Nah, mungkin nanti bisa untuk ditindaklanjuti. Misalnya ada tindakan tetapi tidak dikasuskan atau seperti apa gitu. Jadi tetap ada napa nggih istilahnya itu teguran-teguran agar selalu tetap bisa berintegritas. Mbok pilih namung itu saja, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yen pangapunten. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi mungkin? Pak Nurrohini, silakan. Mohon maaf suaranya Pak Nurrohini kurang jelas. Putus. Hanya satu saja Nurrohini tidak jelas suaranya. Suaranya tidak jelas Pak Nurrohini. Suaranya putus-putus. Ya. Ini saja kalau misalnya agak kesulitan, baik. Harus jalan cari sinyal Pak Nurrohini kayaknya itu. Ini mau hapusnya dulu biar jelas. Oke, sudah jelas suaranya? Masuk? Masuk. Oh, oke. Jadi tadi kan ada beberapa instansi yang dicopot BBBM-nya, Pak. Nah, ini perlu penajaman apakah dicopotnya itu hanya karena gratifikasi, karena suap saja. Sementara kan parameter untuk mendapatkan BBBM itu sangat banyak. Di antaranya integritas yang tadi Mbak Tantri sampaikan itu. Nah, yang pengamatan kami di tim ZI itu memang di integritas itu ASN itu masih ada beberapa. Nah, ini yang nyun sewu itu menjadi ganjalan bagi kita utamanya di tim ZI
Bagaimana upayanya seperti yang Pak Gufron sampaikan, wah sejarah bagaimana kita berdarah-darah dari 2014, 2016 mengawali itu, kemudian sudah mendapatkan predikat BBBM dan sudah ada rewardnya yang begitu luar biasa. Kemudian ada satu dua barangkali ada yang anggota baru, ada yang baru lahir, kemudian keribeti itu kan ini menjadi satu hal yang menyakitkan bagi kita yang di awal sudah berdarah-darah begitu, nggih. Tapi sungguhnya bukan pribadi kita, tapi instansi institusi kita ini yang sudah punya cap BBM dan bagus integritas dan seluruh kinerjanya. Nah ini perlu barangkali ada satu langkah kalau berkenan ya, seperti Mas Udin tadi ada laporan kemudian ada punishment-nya yang konkret. Nah, saya pikir seperti itu. Oke, matur nuwun Pak Kakan, semoga sehat selalu. Matur nuwun. Amin. Terima kasih Pak Nur. Satu lagi mungkin? Cukup? Baik. Iya. Saya rasa cukup ya karena waktu juga sudah pukul 8:30 lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, berkah dalam. Yang kami hormati Pak Kasubag, yang kami hormati para narasumber pada kegiatan Sisapa pada pagi hari ini dari rekan-rekan kepegawaian, yang kami hormati seluruh peserta Zoom meeting kegiatan Sisapa yang berbahagia. Alhamdulillah, perkenankan pada kesempatan ini, pada pagi hari ini kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya karena pada kegiatan Sisapa pada pagi hari ini Alhamdulillah diikuti oleh 165 peserta. Artinya paling tidak ini ada sekitar hampir 30% dari pegawai kita yang mengikuti kegiatan ini dan ini merupakan apresiasi. Oh yang sudah, sudah melak- sudah. yang sudah melakukan pencerahan kepada kita semua terkait bagaimana menjaga integritas, bagaimana menjaga predikat yang sudah kita raih selama ini, dan lain sebagainya. Masuk pada Pak Nurahini dan Bu Ari tadi yang juga sudah ikut memberikan masukan atas apa yang sudah kita bangun selama ini. Bapak Ibu yang kami hormati, saya mengibaratkan bahwa kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta ini ibarat sebuah pohon yang sudah berbuah. Pohon yang sejak awal kita tanam bersama, kita rawat bersama, dan alhamdulillah sudah menghasilkan buah yang sangat bagus. Bahkan eh, bibit-bibit kebaikan atau bibit-bibit dari pohon itu sudah banyak dicangkok orang untuk ditanam di tempat orang lain. Dan atas apa yang sudah ada pada saat ini tentu menjadi tanggung jawab kita bersama untuk merawat pohon itu dengan sebaik-baiknya agar tetap berbuah. Dan tentu saya sebagai pimpinan di sini sebagai yang diberikan amanah untuk mengawal pohon tersebut akan bertindak sesuai dengan apa yang menjadi regulasi. Eh, Mungkin orang melihat model kepemimpinan saya adalah model santai, akan tapi saya sangat berkomitmen untuk menjaga pohon tersebut dengan sebaik-baiknya. Siapapun itu ketika mempunyai tanggung jawab untuk merawat pohon itu, maka dia punya tanggung jawab merawat dengan sebaik-baiknya. Dan saya tidak segan-segan untuk menyingkirkan hama-hama yang mungkin sekiranya nanti akan mengganggu indahnya pohon yang sudah kita rawat bersama. Mungkin kejamnya begini, saya mending membunuh satu hama daripada saya mengorbankan pohon itu. Mungkin orang melihat saya santai, penampilan saya santai, tapi pena saya lebih tajam daripada penampilan saya.
Sehingga siapa saja yang nantinya mengganggu, merusak dari indahnya pohon yang sudah kita tanam bersama, tentu akan mendapatkan konsekuensinya. Dan tentu itu semua sesuai dengan prosedur yang berlaku. Saya rasa ini saja tambahan dari saya, Mbak Zahara, Pak Mustafid, Mas Zainuddin, Mbak Lipur. Terima kasih atas eh, pencerahannya di pagi ini yang luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Kantor yang telah memberikan penjelasan untuk tadi pertanyaan-pertanyaan dari peserta Sisapa. Selanjutnya masih ada, Pantun aja. oh silakan. Pantunnya Mbak Zahara. Iya, pantunnya kata Mbak Zahara, aura kasih ke Yogyakarta. Jos. Hampir ke Malioboro nyeruput kelapa muda. Kita laksanakan layanan dengan hati gembira. Moga WBBM kita tetap terjaga. Amin. Amin. Jos. Just nah, Amin Jos. ada satu lagi nih. Aura kasih makan duren. Duren dibeli di warung Pak Mamat. Jos. Dari dulu Kementerian Agama Kota Jogja emang keren. Jos. Ayo tingkatkan layanan dengan penuh semangat. Semangat. Jos. Oh, silakan. Ya, masih belum move on dari Banjarnegara. Wah, berbeda. Aku bingung aku ini. Burung emprit terbang di angkasa. Jos. Menjaga WBBM meskipun sulit, tapi kita pasti bisa. Udah. Ya, burung empritnya udah, nggak pakai burung Garuda. Kayaknya mau ada burung emprit, burung Garuda. Ini kok masih ada angkat tangan ini. Apa Raisin sama jogat ya? Oke. Plus baik. Baik. Bapak Ibu semuanya, telah seluruh materi disampaikan dan ini malah ada yang tanya ya, kapan aura kasihnya diganti? Aura kasihnya Zahara, aduh besar kayak. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Seluruh rangkaian acara telah selesai dan tentunya kita akan melaksanakan yang sudah menjadi kewajiban kita di tusi kita masing-masing. Baiklah, untuk acara selanjutnya adalah pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Iwan Rustiawan SSI. Kepada Pak Iwan, waktu disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, pada pagi hari yang penuh keberkahan ini, kami mengadakan tangan dan hati kami kepadamu. Kami bersyukur atas segala nikmat iman, kesehatan, dan kesempatan untuk terus mengabdi di lingkungan Kementerian Agama Kota Yogyakarta. Ya Allah, jadikanlah kegiatan Sisapa ini sebagai sarana memperkuat niat, memperbaiki diri, dan meneguhkan komitmen kami dalam mewujudkan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan birokrasi yang bersih serta melayani. Ya Allah, karuniakan kepada kami keikhlasan dalam bekerja, kejujuran dalam berkata, serta amanah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kami. Ya Allah, jauhkanlah kami dari segala bentuk penyimpangan, kecurangan, dan perbuatan yang merusak integritas. Tuntunlah kami menjadi insan yang berakhlak mulia, profesional, dan bertanggung jawab dalam setiap pelayanan kepada masyarakat. Ya Allah, bimbinglah kami agar senantiasa berada di jalan-Mu, kuatkan tekad kami dalam membangun budaya kerja yang bersih, transparan, dan berintegritas di lingkungan kerja kami. Ya Allah, berkahilah pimpinan kami, seluruh pegawai, serta seluruh ikhtiar kami dalam mewujudkan pelayanan yang terbaik bagi umat dan bangsa.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah menyampaikan doa untuk acara kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu semuanya, seluruh rangkaian acara telah selesai dan kami sebagai pengantar acara apabila ada kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Diucapkan terima kasih untuk ketiga narasumber kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan sehat selalu. Baik, kita tutup kegiatan siaran Sapa Pagi ini dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa disilahkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Berdoa cukup, saya Zahara mohon diri, sampai jumpa di bulan depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Santi Santi Namo Buddhaya. Terima kasih untuk semuanya.